Halo guys, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Di kesempatan kali ini nonton film akan menceritakan sebuah alur cerita dari film Oldboy. Film ini adalah salah satu film plot twist terbaik di dunia. Orang-orang yang suka dengan film yang bergenre plot twist sudah tidak asing dengan film ini. Bagi kalian yang belum pernah menonton film yang bertema plot twist, coba kalian nonton, pasti dijamin tertarik. Oldboy merupakan film hasil karya dari sutradara Park Chan-wook. Diperankan salah satu aktor papan atas yaitu Choi Min-sik yang berasal dari Korea Selatan. Oldboy ini menceritakan tentang seorang pria bernama Oh Dae-soo yang dipenjara selama 15 tahun tanpa mengetahui alasan mengapa ia dipenjara. Dae-soo yang merasa bingung mencari orang yang telah memenjarakannya. Dalam pencariannya dia mendapatkan banyak masalah sekaligus keanehan. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya peringatkan bahwa video ini mengandung full spoiler. Dan bagi kalian, bisa toh tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Jika sudah, mari saya ceritakan alur ceritanya. Cus. Pada awal film, Dae-soo ditangkap oleh polisi karena mengganggu orang yang sedang berpacaran. Dae-soo bisa melakukan hal itu karena terpengaruh oleh alkohol dan akhirnya mabuk. Dae-soo juga babak belur karena dihajar oleh pria yang telah ia ganggu. Untung saja ada teman Dae-soo yang datang ke kantor polisi untuk membebaskannya. Oh iya, namanya adalah Joan. Setelah pulang dari kantor polisi, mereka singgah untuk menelpon anaknya yang sedang ulang tahun. Di sini, Dae-soo mempunyai seorang anak yang berumur 5 tahun. Dae-soo tak lupa memberikan anaknya sebuah kado. Joan mengambil telepon dari tangan Dae-soo karena Joan ingin memberikan ucapan selamat ulang tahun terhadap anak Dae-soo. Di saat teleponnya selesai, Joan mencari Dae-soo. Tiba-tiba Dae-soo hilang dan hanya meninggalkan sebuah kado ulang tahun anaknya yang tergeletak di tanah. Dan kisah film Oldboy dimulai. Dae-soo berada di ruangan anaknya seperti penjara. Di lubang kecil itu, para penjaga yang ada di sana memberi dia makan. Dae-soo yang masih bingung bertanya dengan petugas itu bahwa berapa lama ia akan dipenjara. Tetapi penjaga itu tidak memberi informasi apapun. Di dalam ruangan itu, Dae-soo dikurung dan terdapat sebuah poster yang bertuliskan, "Tertawalah dan dunia tertawa denganmu." Dae-soo menatap poster itu dengan tersenyum. Lalu ketika musik dimainkan, gas dilepaskan dan itu akan membuat Dae-soo langsung tertidur. Tiba-tiba datang orang yang mencukur rambutnya, mengganti pakaiannya, dan juga membersihkan ruangannya. Di dalam ruangan itu, Dae-soo hanya ditemani sebuah TV, dan di TV itu Dae-soo melihat kematian istrinya yang dimana Dae-soo lah tersangka utama meninggalnya istrinya. Seketika semut-semut berada di sekujur tubuhnya dan dia menjadi depresi. Dae-soo lalu menulis daftar-daftar semua orang yang pernah ia lukai dan sakiti. Barangkali salah satu dari mereka yang melakukan kekejaman ini pada Dae-soo. Dan di sini kita mengetahui bahwa Dae-soo adalah orang yang sering keluar masuk penjara atau kata lain orang jahat cuy. Pada saat ia makan ada keanehan di mana ia mendapatkan 3 sumpit. Setelah ia makan, ia berlatih dengan meninju tembok. Dae-soo berkata jika ia telah mendapatkan orang yang telah memenjarakannya dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada seorang pun yang akan menemukan jejak orang itu karena setiap potongan badannya Dae-soo mengunyahnya. Dae-soo berlatih sampai temboknya menjadi rusak. Dae-soo mengambil sebuah tinta dan memberi tanda bahwa satu garis tinta itu berarti menandakan bahwa ia telah 1 tahun di sana. Artinya 1 garis 1 tahun. Lalu melubangi tembok agar dia bisa keluar dari tempat itu. Dae-soo mengambil sumpit yang ia sembunyikan di bawah kasurnya. Di sini kita diperlihatkan sudah banyak garis yang ada di tangan Dae-soo. Artinya dia sudah lama berada di sana. Dengan sangat berhati-hati, akhirnya Dae-soo berhasil menerobos balok tembok itu. Dan di sini Dae-soo baru pertama kali melihat dunia luar selama 9 tahun lamanya. Tetapi hal itu belum berhasil membuat Dae-soo bisa keluar dari sana. Dalam beberapa tahun ini, Dae-soo berlatih bertinju dengan melihat acara tinju yang ada di TV. Dae-soo melubangi tembok yang baru dan akhirnya dia bisa merasakan air hujan lalu meminumnya dan menjilatnya. Setelah itu terdengar suara musik dan gas kembali keluar. Dae-soo pun tertidur. Lalu tiba-tiba masuklah seorang perempuan ke ruangan Dae-soo. Perempuan ini adalah seorang penghipnotis.
Desu dihipnotis sedang berbaring di sebuah padang rumput. Setelah bel berbunyi, maka Desu akan tertidur. Setelah itu, terlihat sebuah koper dan di dalamnya ternyata ada Desu mengenakan setelan jas lengkap. Desu yang baru pertama kali melihat dunia luar merasa senang, kaget, pokoknya campur aduk. Lalu Desu melihat seorang pria yang mencoba membunuh diri. Lalu Desu mendatangi orang itu. Lalu orang itu berkata, "Meskipun saya tidak lebih baik dari binatang, bukannya saya masih punya hak untuk hidup?" Oke, next caption. Orang itu menjatuhkan dirinya. Untung saja Desu menarik dasinya. Desu berkata, "Dengar dulu kisah hidupku. Kalau kau sudah mendengarnya, kalau kau mau mati, silahkan." Setelah menceritakan kisahnya, Desu pun pergi dari sana. Saat sudah sampai di lantai bawah, orang yang ada di atap tadi terjun bunuh diri. "Bro, bunuh diri adalah perbuatan yang salah. Masih ada jalan bagi orang yang mau sadar." Astaga bro. Pada malam harinya, Desu berjalan-jalan dan bertemu dengan orang berandal. Desu mengambil rokok dari orang itu. Desu diajar karena perbuatannya. Desu yang sering berlatih dengan mudahnya mengalahkan orang-orang itu. Di saat Desu sedang melihat akuarium, tiba-tiba ada seseorang entah siapa datang kepadanya memberikan dia uang dan sebuah telepon. Setelah itu Desu pergi ke tempat makan dan bertemu kasirnya. Kasir itu bernama Mido. Di sana Desu memesan makanan yang masih hidup dan Mido merasa bahwa mereka sudah pernah bertemu. Tetapi Desu baru pertama kalinya ke tempat itu. Lalu ada seseorang yang menelpon di HP itu dan ternyata orang itulah yang memenjarakan Desu karena dia semua tahu tentang dirinya. Orang itu berkata, "Jangan terlalu memikirkan tentang siapa saya. Yang penting adalah mengapa ia bisa memenjarakannya. Berpikirlah terus dan renungkan kembali. Mau butiran pasir atau batu, ketika tercebur air, keduanya akan tenggelam." Sebelum menutup telepon, orang itu mengatakan, "Cepat ke sini dan temukan aku." Lalu telepon tertutup. Mido lalu memberikan pesanannya. Dengan lahap, Desu menghabisi gurita itu. Mido memegang tangan Desu lalu Desu pingsan karena Desu mengalami demam. Keesokan paginya di rumah Mido, Desu tertidur lemas lalu terbangun karena Mido membaca buku riwayat hidupnya. Desu kemudian berpakaian kembali dan pergi mencari tempat di mana makanan yang sering ia makan sewaktu di penjara itu. Desu menemukan sebuah petunjuk bahwa asal dari makanan itu yaitu sebuah toko yang bernama Naga Biru. Di sini kita diperlihatkan Desu yang mengelilingi kota demi mencari makanan yang benar-benar sama sewaktu di penjara itu. Banyak toko yang menjual makanan serupa dengan nama Naga Biru, tetapi rasa dan bau makanannya tidak sama. Mereka kemudian kembali pulang. Desu melihat Mido sedang video call dengan seseorang di laptopnya dan nickname dari orang itu adalah Evergreen. Lalu tiba-tiba masuk ke sebuah pesan yang berbunyi, "Bagaimana rasanya hidup di penjara yang lebih besar, Desu?" Desu kemudian bertanya, "Siapa kau?" Dan orang itu mematikan video callnya. Desu kemudian pergi dari sana karena merasa bahwa Mido adalah mata-mata dan orang yang tidak bisa dipercaya. Lalu Desu pergi sendiri mencari toko yang bernama Naga Biru Ungu. Dan ternyata di sanalah tempat makanan itu berasal. Desu bisa mengetahui dari setiap bentuk makanan itu karena Desu memakannya selama 15 tahun penuh. Lalu Desu melihat kurir makanan toko itu sedang membawa makanan. Desu berpikir kalau kurir itu membawa makanan ke penjara itu, jika dia bisa mengikuti kemana kurir itu bisa pergi, kemungkinan ia bisa mengetahui keberadaan tempat kurungannya. Setelah sampai di sana ternyata benar, ia mendapatkan tempatnya. Desu kemudian bertemu dengan orang yang menjalankan tempat itu. Suatu informasi, tempat itu adalah kurungan yang dimana semua orang bisa memesannya. Jadi intinya bahwa tempat itu adalah tempat kriminal karena semua orang yang dikurung di sana hanya dijadikan uang. Dengan ganasnya Desu mencabut 15 gigi orang itu. Satu gigi sama dengan 1 tahun ia dipenjara di sana. Maaf bos, di film ini banyak adegan-adegan yang sangat ganas, banyak darah, kata-kata kasar, ada seks juga. Maka dari itu semua adegan yang seperti ini akan disensor untuk mematuhi peraturan dari YouTube. Singkat cerita, Desu keluar dari tempat itu sambil membawa bos yang mempunyai tempat itu. Ternyata di luar sana sudah banyak anak buah yang ingin memukul Desu. Desu yang sangat jago bakuliking serta ia juga sering berlatih, dengan sangat mudahnya Desu berhasil mengerahkan orang-orang itu. Setelah itu Desu keluar dari sana dengan darah yang sangat banyak di tubuhnya.
Desu melewati jalanan lalu terjatuh. Beruntungnya ada seseorang memakai topi datang untuk menyelamatkannya. Orang itu membantu Desu untuk naik taksi. Desu berterima kasih kepadanya, lalu kemudian orang itu membalasnya dengan jawaban selamat jalan Desu. Dan ternyata orang itu yang telah mengurung Desu. Desu sudah mengetahui wajah yang sudah mengurungnya. Desu ingin turun melawan orang itu, tetapi dengan keadaan yang parah ia tidak bisa turun. Setelah sadarkan diri, Desu sudah berada di rumah Mido. Dan di sana, Mido juga merawat Desu sampai sembuh. Singkat cerita, Desu pergi ke sebuah warnet untuk memutar rekaman kaset yang telah ia ambil sewaktu berada di penjara itu. Dan ternyata operator warnet itu adalah Joan, teman lama Desu. Joan yang terkaget lalu memeluk Desu sambil terharu karena berpikir bahwa Desu telah meninggal. Desu memutar rekaman itu dan bertanya ke Joan apakah dia mengenal suara itu, tetapi Joan tidak mengetahuinya. Di saat Desu mencoba membuka akun Mido, mereka semua berhasil mendapatkan akun Evergreen yang dari kemarin Desu masih mencari siapa pengguna akun ini. Lalu mereka memulai obrolan. Evergreen tiba-tiba mengirim pesan selamat bahwa kasus kematian istrinya dinyatakan sudah ditutup. Desu kembali pulang lalu mengikat Mido karena merasa Mido adalah musuhnya. Di dalam telepon, Evergreen memberi sebuah alamat di mana keberadaan mereka saat ini. Lalu Desu mengetahui bahwa keberadaan mereka tepat berada di seberang jalan di dekat apartemennya. Dia akhirnya pergi ke apartemen itu dan bertemulah mereka. Penculik Desu adalah seorang pria yang bernama Wujin. Wujin bersama pengawalnya yang sangat jago berkelahi, dia bernama Tuan Han. Desu yang muak dengan semua itu menyerang Wujin. Tetapi Tuan Han berhasil menghalang Desu. Wujin juga memberitahu Desu jika membunuhnya, maka pertanyaannya yang selama 15 tahun ini tidak akan terjawab. Maka dari itu Desu mau mendengarkan semuanya. Dan jika Desu mencoba untuk menyiksa atau memutilasinya, Wujin mempunyai sebuah alat pacu jantung yang telah ia pasang di tubuhnya. Jika ia menekan tombol itu, maka ia akan langsung mati. Lalu Wujin memberi sebuah permainan bahwa selama 5 hari ke depan dia harus mencari tahu alasan mengapa ia dipenjara. Wujin berkata jika ia tidak berhasil mencari tahu alasannya selama 5 hari ke depan, maka Mido akan dibunuh. Tetapi jika berhasil, Wujin akan bunuh diri dengan alat pacu pemicu jantung miliknya. Sebelum pergi, Wujin mengatakan bahwa Mido sedang disekap oleh Tuan Park. Setelah sampai di sana, Desu melihat Mido yang dilecehkan oleh Tuan Park. Tuan Park yang marah akibat Desu telah mencabut seluruh gigi depannya membalas dendam juga dengan mencabut gigi Desu. Sebelum gigi Desu dicabut, Wujin menelpon ke Tuan Park untuk berhenti menyiksa Desu dengan sebuah tebusan uang yang sangat banyak di sebuah koper. Tuan Park melihat ternyata benar ada uang di koper itu lalu pergi dari tempat itu. Setelah itu mereka berdua merasa bahwa tempat itu sudah tidak aman lagi, lalu mereka memutuskan untuk pergi mencari tempat yang lebih aman agar bisa terhindar dari kejaran Tuan Park dan Wujin. Setelah sampai di sebuah hotel, Mido dan Desu begituan. Astaga, ndak boleh begitu om, pamali, dosa, mau dipotong anuta kah? Anjay. Setelah mereka selesai begituan, keluarlah asap dan masuk ke kamarnya. Wujin ada di sana dan melihat mereka berdua sedang tertidur. Sebelum Wujin pergi, ia menaruh sebuah kado yang dimana kado itu adalah sebuah tangan yang sudah dipotong dan tangan itu adalah tangan Tuan Park. Desu yang merasa bahwa dirinya telah disada pergi ke sebuah toko elektronik untuk memeriksa seluruh barang-barang yang telah diberikan kepadanya, contohnya sepatu, ponsel, jam tangan, dan yang lain-lain. Ketika sepatunya diperiksa, ternyata benar bahwa di sepatu itu terdapat alat lacat dan alat sadap. Setelah itu mereka kembali ke warnet berkat bantuan Mido. Desu berhasil mengetahui bahwa Evergreen adalah sebuah sekolah di mana Wujin pernah bersekolah di sana juga. Dan suatu kebetulan bahwa Desu dan juga temannya juga alumni Evergreen. Desu bersama Joan mengidentifikasi bahwa Wujin dan kakak perempuannya bersekolah di sana juga pada waktu bersamaan. Joan juga memberitahu bahwa kakak Wujin adalah seorang pelacur. Kakak Wujin sering tidur dengan laki-laki lain. Wujin yang sedari tadi ada di sana untuk memata-matai mereka langsung membunuh Joan karena sakit hati mendengarkan perkataannya. Wujin berbicara dengan Desu lewat telepon bahwa kakaknya bukan seorang pelacur. Desu langsung menyadari bahwa alasan dia dikurung selama 15 tahun ada hubungannya dengan kematian kakaknya.
Setelah itu, Desu menelpon Tuan Park untuk membantunya mengurung Mido supaya Wujin tidak bisa menyakitinya. Oh iya, sebuah informasi, Desu meminta bantuan ke Park karena Desu ingin memberikan sebuah cincin yang berada di tangan terpotong Tuan Park dan memberitahu bahwa sewaktu dia di sana, Tuan Park memberikannya obat bius agar tetap tenang. Scene berpindah, Desu pergi menemui teman lama kakak Wujin sekaligus teman sekolahnya, dan temannya ini banyak mengetahui tentang kakak Wujin. Wanita itu berkata bahwa kematian kakak Wujin berasal dari sebuah rumor bahwa kakak Wujin telah hamil, dan rumor ini berasal dari Joan, sedangkan Joan diberitahu oleh Desu. Jadi intinya rumor itu pertama kali diketahui oleh Desu dan Desu memberitahu Joan dan Joan menyebarkannya. Desu tiba-tiba mengingat sebuah masa lalu di mana kakak Wujin pergi menemui Wujin yang ada di sebuah kelas, lalu Desu mengikuti wanita itu. Setelah menemukan mereka, ternyata di sana ada Wujin yang sedang melakukan adegan begituan dengan kakaknya sendiri. Astaga, sungguh berdosa sekalinya. Setelah melihat itu, Desu pergi melaporkan kejadian itu ke Joan dan Joan menyebarkan berita itu. Setelah itu, Desu menyadari sesuatu bahwa mau itu butiran pasir atau batu di dalam air, mereka akan tetap tenggelam. Yang diartikan bahwa hanya dengan perkataan seseorang bisa hancur kapan saja. Jadi Desu merasa bersalah atas kematian kakak Wujin. Desu kemudian pergi ke tempat Wujin berada. Desu berpikir bahwa dia dihipnotis sehingga menciptakan hayalan-hayalan yang baru. Tetapi Wujin mengklaim bahwa dia sama sekali tidak melakukan itu. Wujin berkata jika Desu lah yang melupakan kejadian itu karena bagi Desu kejadian itu tidaklah penting. Dengan mulut Desu yang menyebarkan semua itu sehingga rumor tentang kehamilan kakaknya tersebar. Padahal kebenaran dari kehamilan kakaknya belum tentu benar. Bukan karena perbuatan Wujin yang membuat kakaknya meninggal, tetapi gara-gara mulut Desu. Maka dari itu cuy, jagalah ucapanmu karena ucapanmu bisa saja menyakiti hati seseorang. Jika ucapan kita sangat sakit bagi dia yang mendengarnya, maka tidak memungkinkan bahwa orang itu akan depresi atau parahnya bunuh diri. Desu juga mengembalikan fakta bahwa Wujin yang membunuh kakaknya karena Wujin sudah menghamili kakaknya. Namun Wujin menyangkal perkataan Desu. Desu menanyakan soal foto kakaknya dan mengenai tentang tanggal 5 Juli. Wujin berkata bahwa foto kakaknya diambil setelah detik-detik kematiannya yang terjadi pada tanggal 5 Juli. Jadi yang benar-benar melihat kematian kakaknya adalah Wujin sendiri. Setelah itu Wujin memberikan sebuah kado. Ketika Desu membuka kado itu, terdapat foto keluarganya. Ketika membuka lembarannya, dia melihat anaknya yang masih kecil. Lama kelamaan anak itu tumbuh dewasa dan tak lain anaknya adalah Mido. Jadi guys, selama ini orang yang telah bersama Desu sekaligus wanita yang telah ia begitukan adalah anaknya sendiri. Dan untuk Mido, ia mendapatkan sebuah tas di mana tas itu adalah hadiah kado ulang tahun yang ada di awal film. Maka dari itu saya mengatakan bahwa film ini mempunyai plot twist yang sangat-sangat gila coy. Mido ketika berumur 3 tahun diasuh oleh Wujin dan mereka berdua dihipnotis. Bahkan waktu dia melakukan adegan begituan, mereka juga dihipnotis. Desu yang tidak terima dengan semua hal itu ingin membunuh Wujin, tetapi Tuan Han menjatuhkan Desu dengan sangat mudah. Desu yang tidak pantang menyerah terus melawan Wujin. Ketika Desu sedang terluka parah, mereka berdua baku pecah. Tuan Han yang kesakitan ingin berniat membunuh Desu, tetapi Wujin menyuruh Tuan Han untuk tidak melakukan itu. Akhirnya Tuan Han dibunuh, ditembak oleh Wujin. Dan di sini juga kita mengetahui bahwa Tuan Park juga masih bekerja sama dengan Wujin karena sebenarnya penjara itu adalah milik Wujin, tetapi sekarang itu dimiliki oleh Tuan Park karena sebagai gantinya Tuan Park harus memotong tangannya dengan imbalan penjara itu menjadi miliknya. Kita kembali ke Mido, dimana di sana sudah ada kado yang dimana isi kado itu sama persis dengan apa yang ada di kado milik Desu. Desu merasa bahwa itu tidak boleh terjadi dan menyuruh keras Mido untuk tidak membukanya. Bahkan apapun yang terjadi, Mido tidak boleh membuka kotak itu. Akhirnya Desu mengakui bahwa dialah penyebab kematian kakaknya. Lalu Desu berlutut di kaki Wujin. Layaknya seperti seekor anjing, Desu menggonggong dan menjilat sepatu Wujin. Lalu Desu memotong sendiri lidahnya agar mulutnya tidak bisa berbicara lagi. Dengan konsekuensi, Wujin tidak jadi menyuruh Tuan Park untuk menyuruh Mido membuka kado itu.
Dengan mulut yang sudah terpotong, dia kembali berlutut dan akhirnya Woo-jin menyuruh Tuan Park untuk tidak membuka kado itu. Di sini kita melihat Woo-jin yang tertawa seakan ia puas dengan semua ini. Woo-jin juga mempunyai alasan kenapa ia bisa hidup, karena Woo-jin ingin sekali membalaskan dendamnya. Woo-jin ingin membunuh Dae-soo dengan pistol tetapi tidak jadi. Woo-jin memberikan alat pemicu jantung agar Dae-soo bisa membunuhnya. Setelah Dae-soo menekannya, ternyata tidak terjadi apa-apa dengan Woo-jin. Tetapi tombol itu memutar rekaman suara Dae-soo yang sedang begituan dengan Mido. Woo-jin keluar dari ruangan itu dan mengatakan bahwa saya dan kakakku saling mencintai. Apakah kalian bisa melakukan hal itu? Hah? Bisa? Saat lift turun, Woo-jin kembali mengingat potongan-potongan memori waktu kakaknya bunuh diri. Di sini ia merasa bimbang sekaligus merasa bersalah dan memutuskan untuk bunuh diri. Woo-jin menggunakan pistolnya untuk bunuh diri karena ia berjanji ketika Dae-soo sudah berhasil mengetahui kenapa ia bisa menyelesaikan masalahnya, maka Woo-jin akan bunuh diri. Setelah itu, di sebuah daerah yang penuh salju, Dae-soo bertemu dengan seorang ahli penghipnotis di mana orang ini adalah orang yang pernah menghipnotis dirinya dan juga Mido. Lalu Dae-soo meminta untuk menghapus seluruh ingatannya berserta rahasia-rahasianya. Karena Dae-soo berpikir bahwa dia tidak bisa hidup dengan penderitaan ini. Dae-soo menulis permintaannya itu melalui surat karena Dae-soo sudah tidak bisa bicara lagi. Pada awalnya orang itu tidak mau membantu Dae-soo, tapi orang itu tersentuh dengan kalimat terakhir yang ada di surat itu yang berbunyi, "Meskipun saya tidak lebih baik daripada hewan, bukankah saya memiliki hak untuk hidup?" Lalu penghipnotis itu menyuruh Dae-soo untuk membayangkan bahwa dirinya kembali kepada kejadian sebelumnya. Dae-soo meminta untuk dirinya dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah jiwa monster dari Dae-soo dan satunya adalah Dae-soo yang bodoh dan tidak mengetahui apa-apa. Orang itu mengatakan bahwa monster itu akan pergi menjauh dirinya dan setiap langkahnya ia akan menua setiap tahun, dan pada langkah ke-70 atau pada saat umur ke-70 dia akan tewas. Kembali ke Dae-soo di mana dia terbaring di salju sendirian dan penghipnotis itu pergi meninggalkannya. Dan pada akhirnya Mido datang dan mereka berdua berpelukan. Lalu Mido mengucapkan kata-kata bahwa Mido mencintainya. Dan film pun tamat. Pasti ada beberapa pertanyaan dari kalian, apakah Mido dan Dae-soo akan menjalani hidup yang biasa saja? Kalau menurut saya mereka berdua menjalani hidup yang biasa saja, tetapi kita tidak mengetahui itu semua, hanya sutradara yang tahu. Jujur waktu awal menonton film ini saya merasa kaget dengan plotnya. Dari film ini juga kita bisa belajar bahwa perkataan dapat membuat semuanya menjadi berubah karena mulutmu harimaumu. Maka dari itu gunakan mulutmu dengan sebaiknya. Dan menurut perkataan Dae-soo yang dimana perkataan bisa kita ambil dan menjadikan sebagai pedoman hidup, dimana kata-kata itu berbunyi, "Meskipun saya tidak lebih baik daripada binatang, bukankah saya masih memiliki hak untuk hidup?" Oke cuy, jika ada kesalahan bahasa mohon dimaafkan, jika ada kesalahan editing mohon dimaafkan lagi. Saya benar-benar merekomendasikan untuk film-film yang bertema plot twist seperti ini. Jika kalian suka dengan film seperti ini silahkan komen di bawah. Saya Ichi sekaligus admin dan nonton film undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leaking. Cus.